Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi di materi pecahan belajar dari rumah. Kali ini Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar yang mana gambar ini akan menunjukkan pada kalian tentang pecahan. Nah, di sini Oke, silakan kalian perhatikan gambar apel di samping. Pada gambar apel di samping, apel sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Kita hitung ya potongannya. 1, 2, 3, 4. Apel ini sudah terpotong menjadi 4 bagian. Nah, kemudian yang berikutnya, satu potongan terpisah dari lainnya. Jadi satu potongan ini terpisah dari lainnya. Berapa banyak potongan yang tersisa? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi ada 3 potongan yang tersisa. Nah, kalian tuliskan dalam bentuk pecahan, baik potongan tersebut, bagian dari potongan tersebut, dan sisa dari potongan tersebut. Jadi kita bisa menuliskan satu bagian ini dari 4 bagian yang tadinya bersama nih ya. Jadi kita tulis 1/4. Kemudian sisanya bagaimana? Karena sisanya ini ada 3 dari keseluruhan tadi, maka kita tulis 3/4. Baiklah, berikutnya kita akan melanjutkan ke menyederhanakan pecahan. Nah, kalian ambil sebuah kertas origami atau kertas persegi apapun warnanya boleh. Kemudian kalian lipat menjadi 2 seperti ini. Lipatannya harus sama ya, tidak boleh lebih atau kurang. Kemudian setelah kalian lipat, kalian nanti mengarsirnya atau membuat garis-garis seperti ini. Jadi kalian tulis buat garis-garis di salah satu bagian kertas tersebut. Nah, itu adalah tugas kalian yang pertama. Kemudian setelah kalian membuat lipatan seperti ini, tuliskan bentuk pecahannya. Jadi ada berapa tadi? Setelah kita lipat ada berapa bagian? Ada 2. Sementara yang kita tulis, yang kita arsir ada 1. Jadi 1 dari 2 atau bisa kita tulis 1/2. Ya, nah berikutnya menyederhanakan pecahan yang berikutnya, tetap kita menggunakan kertas origami atau kertas persegi yang lain, Bu. Jangan gunakan yang pertama. Kemudian kita lipat menjadi 2. Setelah kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini, kita lipat lagi, dalam keadaan terlipat, kita lipat lagi sehingga menjadi seperti ini. Nah, tadi kalian arsir, yang kalian arsir hanya satu bagian, ini 2 bagian tapi dari lipatan yang berbeda. Oke? Nah, setelah kalian arsir seperti ini, maka akan ada berapa bagian yang tadi kalian arsir? Ya, ada 2, namun lebih kecil bentuknya ya. Dari berapa tadi keseluruhan lipatannya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 lipatan seperti ini. Namun yang kita arsir hanya 2. Maka kita bisa menulisnya 2/4. Oke? Nah, di antara tugas 1 dan tugas 2, manakah pecahan paling sederhana menurut kalian? Nah, kita akan belajar tentang langkah menyederhanakan pecahan. Baiklah, pecahan yang akan kita sederhanakan, kita ambil dari contoh yang sudah kita lakukan tadi, yaitu 2/4. Langkah yang pertama, bagilah pembilang, ini kita sebut pembilang, dan penyebut, ini kita sebut penyebut, dengan bilangan 2. Jadi dimulai dari bilangan 2 dulu ya, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Jadi ini sama-sama kita bagi 2 nanti. Tapi seandainya ada kita mempunyai
pecahan lain namun berbeda, misalnya 6/15 misalnya. Jika 6 bisa dibagi 2 seperti ini, hasilnya 3. Sementara 15 bisa dibagi 2? Enggak bisa ya. Karena tidak akan menghasilkan bilangan asli. Nanti masih ada koma, ada lebihnya. Nah, berarti kita bisa menggunakan langkah yang kedua. Jadi kita bagi misalnya dengan 3, 5, 7. Ingat, cara membaginya harus dengan angka yang sama. Oke, sekarang langkah yang ketiga. Untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2. Oke. Nah, jadi pecahan 2/4 mempunyai bentuk paling sederhananya yaitu 1/2 setelah kita lakukan penyederhanaan dengan membagi seperti ini. Jadi 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, sehingga hasilnya 1/2. Oke? Nah, sekarang tugas yang ketiga, kalian menentukan pecahan paling sederhana dari 15 dan 20. Ingat, lakukan dulu dari bilangan yang paling kecil yaitu 2. Jika dibagi 2, 15 dibagi 2 tidak bisa, 20 tidak bisa, maka kalian lakukan langkah yang kedua, yaitu menggunakan bilangan prima yang lain, 3. Jika dibagi 3 juga tidak bisa, kalian bisa menggunakan 5 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan yang paling kecil. Oke? Nah, nanti kalian kirimkan ke Bu Guru tugasnya melalui Japri di sebuah kertas. Berikutnya, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian gambar sebuah pizza. Nah, dari bacaan ini kita baca ya. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi, dari satu pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian dari potongan tersebut dipotong lagi menjadi setengah bagian atau 2 bagian yang sama besar lagi. Berikutnya, pertanyaannya, potongan manakah yang lebih besar? Untuk mengetahuinya, kalian perlu melihat pada gambar yang akan Bu Guru sajikan. Ya. Nah, ini dia pizzanya. Jadi, potongan pertama ini menggunakan kalian bagi 2. Dari 2 bagian ini, kalian bagi lagi masing-masing menjadi 2 lagi, sehingga menjadi pizza yang seperti ini. Nah, kemudian tugas kalian yang keempat, silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Tulis ulang bacaan di atas, tapi gunakan kalimat kalian sendiri. Jangan sama persis dengan yang Bu Guru buat. Oke? Kenapa kalian harus tulis ulang? Jadi untuk mengetahui seberapa paham sih kalian dengan pecahan ini. Berikutnya, kali ini Ibu akan menyampaikan bentuk pecahan dari potongan pizza yang tadi sudah kita lakukan. Nah, awalnya pizza yang satu kita bagi masing-masing menjadi 2 seperti ini. Sehingga setiap potongan bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi inilah bentuk potongan pecahan dari pizza 1/2. Dari 1/2 dibagi menjadi 2 potongan sama besar, sehingga menjadi masing-masing 1/4. Nah, kalian tahu sekarang bukan potongan mana yang paling besar? Ya, 1/2 lebih besar dari 1/4. Baiklah, itu saja dari Bu Guru. Jika ada kesulitan, silakan japri melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.